Halo teman-teman, kembali lagi di konten terbaru yaitu sudut pandang. Kalau setuju, oke. Kalau tidak setuju, boleh. Jadi intinya di sudut pandang ini mau bahas tentang bagaimana sudut pandangku menilai atau menyikapi suatu hal. Nah, untuk hari ini tuh yang ingin aku ceritakan itu tentang Dokter Romantik season 1. Tanggapanku banyak ya. Yang pertama memang ini bahas tentang lebih kepada moral kita. Karena di sini aku ingin berbicara dari sudut pandang aku sebagai tenaga kesehatan. Meskipun memang secara spesifik itu dia ingin menceritakan tentang bagaimana kisah seorang dokter, tapi juga di situ kita ngelihat bagaimana seorang dokter itu meromantisasi kehidupan, bahwa menyadari kita bahwa paling tujuan utamanya adalah bagaimana menyelamatkan pasien tanpa memilih-milih, dan bagaimana kita belajar situ. Misalkan contoh di ruang IGD ini kita belajar bagaimana kita bisa menspesifikkan seharusnya kita merawat berdasarkan apa, bukan berdasarkan dari kepentingan jabatan atau pengaruh, tapi memang lihat dari tingkat kegawat daruratan. Itu yang benar-benar cukup keren gitu, karena kita juga di dunia kesehatan, khususnya kita praktis tenaga kesehatan, nakes itu memang dianjurkan yang kita lihat itu memang dari tingkat kegawat daruratan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa mencari nilai romantis dari seorang dokter. Karena yang kata-kata paling sering diucapkan oleh Kim Sabu itu, poin utamanya adalah yang saya sangat sepakat dan setuju adalah bagaimana kita sebagai seorang itu berfokus bukan mencari tujuan dari apa yang kita dapatkan setelah kita merawat pasien, tapi bagaimana kita bisa menyembuhkan berat pasien. Maka itulah cara menikmati hidup. Itu titik dari romantik dari film Dokter Romantik season 1. Untuk beberapa tokoh cukup keren, khususnya tokoh pria Dr. Kang. Dia memiliki trauma masa lalu melihat orang tuanya yang dia anggap saat itu tidak di nomor satukan. Maksudnya dia datang, tapi beberapa dokter malah memilih yang didulukan itu adalah orang yang dalam tanda kutip memiliki pengaruh. Padahal faktanya saat itu Dr. Kim lah sebagai seorang dokter penanggung jawab yang dia melihat dari tingkat gawat daruratan. Dan pada akhirnya Dr. Kang ingin membuktikan kepada rumah sakit pusat bahwa dia juga bisa menjadi dokter bedah yang hebat. Sampai saat itu dia mengesampingkan lagi-lagi dia ini mengesampingkan seorang pasien yang pada akhirnya ntar anak dari pasien yang meninggal itu, seorang wanita itu akan ngamuk di rumah sakit Doldam karena menganggap orang tuanya meninggal gara-gara dokter Kek. Cerita lagi tentang seorang wanita yang ternyata itu dia juga menaruh rasa kepada dokter Kek sering berjalannya waktu, dan dia lebih milih dokter Kang dibanding pasangannya saat itu yang udah meninggal dan karena kecelakaan, dan ternyata pasangannya itu sudah berhubungan sama seorang perawat juga. Cukup menarik, unsur-unsur politiknya juga ada, bagaimana kekuasaan itu coba untuk menekan kebenaran, itu yang pertama. Terus bagaimana Dr. Kim melawan politisasi yang terjadi. Bahkan di situ fakta yang terjadi bahwa politisasi politik itu terjadi bukan hanya dalam unsur kehidupan saja, unsur pemerintahan, bahkan dalam unsur kita kesehatan. Di situ banyak sih yang kita dapat pelajari. Jadi seperti kita lagi-lagi yang paling saya highlight sini adalah bagaimana kita mengutamakan pasien itu dari tingkat gawat daruratan, bukan dari sebesar pengaruhnya dia ataupun apa yang akan dia dapatkan itu. Tapi kalau senang gitu. Selanjutnya tuh pada akhirnya mereka memutuskan, walaupun gantung ya di akhir season 1 sebenarnya gantung apa. Mereka tuh kemana sih sebenarnya tidak dijelaskan. Di episode season 2 episode 1 itu sempat dijelaskan bahwa mereka sekarang sudah pergi lah, intinya udah pergi ke sebuah kota untuk mengejar impian mereka masing-masing. Aku lupa nama yang cewek itu, yang jelas Hyojin ke apa. Bukan ya, itu season 2 ya. Pokoknya aku lupa nama persisnya. Yang jelas wanita itu memiliki penyakit yang sama juga seperti Kim Sabu, yaitu ada masalah pada
metakarpalia, dan dia juga sempat mencoba melakukan proses bunuh diri, karena dia juga berhalusinasi akibat dari untuk kecelakaan yang terjadi. Karena kecelakaan itu terjadi saat itu dia dengan, saya lupa nama dokter itu, tapi dia kecelakaan saat itu sampai membuat dia itu delusi, jadi dia menganggap dia penyebab kematian dokter itu yang satu itu jadi pasangannya, namun dia ternyata lebih milih dokter Kang gitu. Cukup menarik. Mungkin kita kedepannya akan membahas season 2. Barangkali ini point of view atau sudut pandangku, intinya romantiknya itu adalah bagaimana Kim Sabu itu mengutamakan bagaimana bagaimana caranya menolong pasien tanpa membeda-bedakan kasta, tanpa membeda-bedakan apapun, tidak ada unsur politisasi dalamnya. Walaupun dia memiliki tujuan sebenarnya itu punya pusat trauma yang besar medis, itu kan harapannya dia supaya, karena dia tahu daerah pedesaan situ, daerah rumah sakit Doldam itu banyak sekali masalah-masalah trauma yang terjadi seperti kecelakaan, terus banyak ada kasino bahkan yang dimiliki oleh presiden yang kita tahu sendiri, pemilik yayasan itu. Ya itu sudut pandangku. Sekali lagi ini konten sudut pandang, kalau setuju oke, kalau tidak setuju ya boleh. Terima kasih, sampai jumpa di sudut pandang lainnya. Peace.